Pemirsa, untuk menjawab berbagai tantangan perkembangan teknologi digital, Unisma menggunakan tagline terbang melesat menuju World Class University. Salah satunya dengan percepatan proses digital. Bagaimana implementasinya? Selengkapnya akan kita bahas di Dialog Buletin Jatim bersama saya, Belinda Firda. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, baik. Dan Mbak Belinda sendiri gimana? Alhamdulillah sehat, Prof. Alhamdulillah. Kita ngomong-ngomong sambil Boleh, Prof, monggo. Pemirsa, Dialog Buletin Jatim kali ini kita membahas bagaimana kampus yang ada di Jawa Timur ini peka terhadap perkembangan teknologi digital. Nah, salah satunya di Universitas Islam Malang. Kita langsung bertanya saja, sudah bersama saya ada Rektor Unisma, Profesor Junaidi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Prof? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Belinda sendiri sehat ya? Alhamdulillah sehat, Prof. Alhamdulillah. Prof, kalau kita bicara digitalisasi sejauh ini di Unisma, seberapa urgent Prof melihat perkembangan digital untuk diterapkan di kampus di pendidikan tinggi? Iya, terima kasih. Jadi sekarang ini kita memasuki era yang biasa disebut dengan Industrial Revolution 4.0, yang di situ kemajuan teknologi sangat pesat, yang itu juga harus dimanfaatkan juga didaya gunakan untuk pengembangan perguruan tinggi. Salah satu poinnya adalah digitalisasi dalam perguruan tinggi itu termasuk di Universitas Islam Malang ini. Dan kita memandang bahwa digitalisasi dalam pengelolaan perguruan tinggi itu sesuatu yang sudah tidak bisa kita elakkan. Itu merupakan suatu keharusan yang harus kita laksanakan dalam rangka mengembangkan sebuah perguruan tinggi termasuk Universitas Islam Malang ini. Sejauh ini berarti Profesor melihat sepenting apa digitalisasi kalau diterapkan di pendidikan tinggi, khususnya di Unisma? Iya, proses-proses digitalisasi itu kan dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan, termasuk penyelenggaraan bidang akademik, penyelenggaraan manajemen yang lain, sehingga semuanya itu akan memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada mahasiswa. Mahasiswa akan dimudahkan mulai dari titik awal mendaftar, bagaimana proses pendaftarannya yang sudah technology based gitu ya, berbasis digital, sampai di akhir selesai studi juga semua proses itu sudah digitalized gitu. Oke, berarti Unisma ini sudah berapa lama menerapkan digital base untuk proses pelayanan terhadap mahasiswa, Prof? Iya. Memang sebenarnya kita sudah melaksanakan pada periode-periode yang lalu, tetapi percepatannya memang sangat masif pada saat ada pandemi. Sehingga ini memang sesuatu yang pada saat sebelum pandemi kita bayangkan akan terjadi dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun, ternyata begitu ada pandemi, percepatan-percepatan itu harus kita lakukan. Dan ternyata memang bisa. Misalnya saja dalam penyelenggaraan perkuliahan. Dulu kita tidak membayangkan perkuliahan yang bisa diselenggarakan secara masif dan tetap efektif secara online. Ternyata begitu ada pandemi, maka penyelenggaraan perkuliahan yang memang kita dipaksa untuk shift dari face-to-face teaching learning proses menjadi online, dan itu sekarang bisa kita pertahankan dengan proses-proses semacam itu. Berarti justru dengan adanya pandemi ini bagi Unisma dipandang positif untuk mempercepat proses digitalisasi? Iya. Pandemi itu berkahnya, salah satu berkahnya adalah mempercepat proses digitalisasi, proses
pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan juga manajemen universitas secara keseluruhan. Ini artinya berarti seberapa besar kontribusi digitalisasi di Unisma untuk menjadikan Unisma ini menjadi kampus unggul, Prof? Ya, sangat berpengaruh, terutama pada efisiensi. Ya, efisiensi waktu, efisiensi tenaga, gitu. Misalnya saja, dulu pendaftaran mahasiswa itu kan lebih banyak secara offline. Mahasiswa harus datang, penyelenggaraan tes seleksinya juga offline gitu ya. Pengumuman, lalu daftar ulang datang lagi. Nah, sekarang itu sudah kita ubah sehingga semuanya sudah berbasis online. Mahasiswa tidak perlu hadir, tinggal mengisi form-form yang sudah tersedia secara online. Kaitannya dengan kewajiban pembayaran, misalnya mahasiswa langsung ke bank karena setiap mahasiswa sudah mendapatkan virtual account, menyelesaikan sudah langsung terkoneksi ke sini. Proses-proses seleksi dilaksanakan secara online, pengumumannya sampai daftar ulangnya dan sebagainya, terus semuanya sudah berbasis online. Oke, kalau ini tadi Prof menyebutkan bahwa ini berarti untuk sistem penerimaan mahasiswa baru. Betul. Kalau kita berbicara yang sudah menjadi sistem baik bagi Civitas Akademika ataupun untuk mahasiswa sendiri, apa saja contoh-contoh digitalisasi yang sudah berjalan? Nah, setelah mendaftar kan mahasiswa menjadi mahasiswa baru. Betul. Maka kemudian mahasiswa akan memulai aktivitas akademiknya, mulai dari proses perencanaan studi. Kalau dulu kita kan mengisi form, kertas rencana studi, kita isi, submit ke dosen penasihat akademik. Sekarang sudah tidak. Jadi mahasiswa mengisi kartu rencana studi secara online. Dosen penasihat akademik akan memvalidasi juga secara online. Kemudian di-approve, perkuliahan dimulai. Proses-proses perkuliahan juga berbasis digital sehingga mahasiswa itu hadir di kelas, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya bisa diikuti secara online. Presensi mahasiswa oleh dosen online, penilaian online sehingga lebih transparan. Mahasiswa bisa melihat dalam satu semester ini saya sudah tidak masuk berapa kali ya, itu bisa dilihat. Itu penting juga, Prof. Iya. Karena ada aturan toh Betul. untuk bisa mengikuti kegiatan ujian akhir semester, pertemuannya harus sekian kali yang diikuti, entah pertemuan fisik offline di kelas dan juga pertemuan online kan, nah, tapi kan presensinya ada. Betul. Pada saat mahasiswa miss pertemuan tertentu bisa melihat, waduh saya sudah tidak mengikuti perkuliahan sekian kali, maka saya harus lebih berhati-hati segala macam, bisa diketahui dan diikuti oleh mahasiswa dengan baik dengan situ. Singkat saja Prof, seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh baik Civitas Akademika, dosen maupun mahasiswa dengan percepatan digitalisasi di Unisma? Sangat bermanfaat memang, seperti yang saya katakan tadi, mahasiswa akan efisien dalam sisi waktu, karena dengan begitu bisa jadi mahasiswa akan bisa mengikuti kegiatan dengan baik, maka penyelesaian studi bisa lebih cepat, tidak harus sampai 4 tahun atau 8 semester, bahkan sebagian mahasiswa bisa menyelesaikan hanya dalam kurun waktu 7 semester. Oke. Iya. Prof, saya boleh nggak diajak ini tur ke kampus-kampus? Itu yang penting. Itu. Jadi untuk menunjukkan itu nanti Mbak Belinda saya ajak untuk mengetahui bagaimana proses layanan digital yang ada di Unisma ini. Boleh, monggo Prof. Oke, kita gerak ke sana. Siap, monggo. terima kasih Prof. Yuk. Salah satunya Prof ya? Oh, tapi bagus juga nih maksudnya. Luar biasa Prof. Pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim, kita lanjutkan pembahasan bagaimana sistem digitalisasi, pemanfaatan teknologi yang ada di Unisma. Prof, kita sudah sampai ini di salah satu gedung yang luar biasa megah. Iya. Nah, ini bisa dijelaskan ini apa Prof? Ini adalah salah satu ruang perpustakaan kita. Ini kita sekarang ada di lantai 3.
yang dalam perpustakaan ini mahasiswa secara bebas bisa menggunakan semua koleksi yang ada, dan koleksi-koleksi ini sebagian besar juga sudah tersedia dalam bentuk digital yang digitalized gitu, sehingga mahasiswa bisa mengakses dengan mudah. Kalau untuk sistem di perpustakaan sendiri, apakah sudah digitalisasi juga, Prof? Sudah, jadi mahasiswa mulai masuk, kemudian mencari referensi yang dibutuhkan, sudah dilakukan secara digital, sehingga mencari buku, kalau misalnya buku itu ternyata terprotek, karena ada hak cipta yang memang tidak bisa kita ubah dalam bentuk digital, berarti buku itu tersedia secara fisik, mahasiswa bisa mencari sebenarnya letaknya di mana buku itu gitu ya. Itu bisa dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri. Oke, Prof. Kita lanjutkan pembahasan ini terkait Unisma, digitalisasi dan juga pemanfaatan teknologi. Iya. Kalau menurut Profesor sendiri, sebenarnya apa sih yang membedakan Unisma ini dengan kampus-kampus yang lainnya, Prof? Yang membedakan antara Unisma dengan kampus-kampus yang lain dalam proses digitalisasi misalnya gitu ya. Kita sudah melakukan digitalisasi mulai dari A sampai Z, mulai dari mahasiswa masuk sampai mahasiswa selesai. Proses pendaftaran, proses perkuliahan, aktivitas-aktivitas pendukung seperti perpustakaan, kemudian kegiatan laboratorium, sampai proses pengajuan yudisium, semua sudah terdigitalized. Oke, berarti itu menjadi satu nilai unggul begitu ya. Betul. Prof, dari tadi Prof menyinggung soal penerimaan mahasiswa baru. Saya jadi penasaran sebenarnya untuk mahasiswa baru yang mau mendaftar, ini secara proses online atau digitalnya seperti apa, Prof? Proses digital untuk mahasiswa mendaftar mulai dari pengisian form pendaftaran, mahasiswa sudah tidak perlu datang ke Unisma, ada di daerahnya masing-masing. Kemudian proses pembayaran juga tidak perlu datang ke Unisma, tinggal ke bank terdekat. Kita juga sudah bekerja sama dengan banyak perbankan, sehingga insya Allah perbankan itu sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga insya Allah dekat dengan tempat tinggal calon mahasiswa. Mereka membayar langsung tervalidasi di sini, bahkan sampai pada daftar ulang segala macam, mahasiswa sudah tahu berapa tanggungan keuangan yang harus diselesaikan. Itu sudah ada dalam sistem kami itu. Menarik, Prof. Iya. Kita coba ulas terkait pembiayaan di Unisma. Iya. Biasanya ada banyak mahasiswa atau orang tua mahasiswa itu yang merasa khawatir akan ada biaya-biaya tambahan. Oh, di awal cuma bayar ini, ternyata selama masa perkuliahan harus ada banyak biaya-biaya tersembunyi. Nah, di Unisma sendiri seperti apa, Prof? Di Unisma sudah tidak ada seperti itu. Jadi sejak mahasiswa mendaftar, yang penting adalah mahasiswa tahu di gelombang berapa mendaftarnya. Karena memang pembiayaan berbeda antara pendaftar gelombang 1, pendaftar gelombang 2, dan pendaftar gelombang 3. Tetapi yang jelas adalah begitu status kemahasiswaannya sudah aktif, diterima sebagai mahasiswa baru, maka informasi tentang berapa biaya akademik yang harus ditanggung itu sudah ada di sana. Mahasiswa tinggal menyelesaikan, bahkan bisa jadi pada saat-saat tertentu mahasiswa tidak bisa menyelesaikan 100% dalam tanggungan semesternya, bisa ada di dalam layar di situ, sudah menyelesaikan berapa dari tanggungan berapa, sisanya berapa, mahasiswa sudah bisa langsung tahu sendiri. Jadi tidak lagi dalam angan-angan saya harus berapa lagi nyiapin biaya ke depan gitu nggak ya, Prof? Tidak ada. Dan juga tidak ada biaya-biaya tersembunyi. Jadi tidak ada tarikan-tarikan lagi selain yang ada di layar, yang ada dalam informasi digital itu. Prof, tadi sempat disinggung persoalan gelombang 1, 2, 3 ini secara timeline sendiri seperti apa waktu pendaftarannya? Yaitu penataan waktu pendaftaran. Jadi pada gelombang pertama itu biasanya pada saat-saat siswa SMA masih aktif gitu ya, atau di penghujung selesainya pengumuman siswa SMA lulus, kemudian gelombang 2 berikutnya lagi, gelombang 3 berikutnya lagi. Nah, gitu ada aja. perbedaan nggak sih, Prof? Harus lebih cepat, lebih baik dalam iya. Bagaimana, Prof? Tentu, karena kalau di Unisma itu ada kaitannya dengan pembiayaan, yang pembiayaan itu sudah ada dalam sistem
uang kuliah tunggal UKT, sehingga pada gelombang pertama memang UKT-nya lebih kecil dibanding gelombang 2, gitu. Gelombang 2 lebih kecil dibanding gelombang 3. Sehingga semakin calon mahasiswa itu lebih awal mendaftar, maka akan mendapatkan UKT yang lebih rendah. Nah, itu sebagai kunci ya kalau misalkan pemirsa hendak mendaftarkan putra-putrinya di Unisma, lebih cepat mendaftar lebih baik karena dimungkinkan mendapatkan harga yang lebih murah. Betul. Prof, tapi kalau kita biaya soal biaya, Unisma menjamin bahwa tidak ada biaya-biaya tersembunyi. Kemudian bagaimana Unisma menjamin layanan, fasilitas, sarana prasarana selama di Unisma ketika biayanya sudah pasti nih jumlahnya? Oke, kami di Unisma membawa misi pengabdian, membawa misi untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, yang untuk itu kami menawarkan, memberikan layanan pendidikan yang optimal, yang bermutu, tetapi dengan pembiayaan yang tetap terjangkau oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sehingga jangan khawatir biaya pendidikan di Unisma mahal, insya Allah tidak. Karena kalau misalkan stigma masyarakat ini kan, ini swasta ya Prof ya, jadi biasanya takut dengan harga yang mahal, kemudian sulit untuk mendaftar. Di Unisma sendiri dijamin mudah? Proses pendaftaran mudah, biaya studi juga walaupun tidak dikatakan murah tetapi terjangkau. Iya, jadi pendidikan yang ada di Unisma dengan biaya terjangkau, dan kami menggaransi proses pendidikan, layanan pendidikan kami adalah layanan yang unggul. Prof, ada nggak sih testimoni dari mahasiswa secara langsung bagaimana kemudahan digitalisasi dan juga kualitas di Unisma ini? Tahan dulu Prof, jangan dijawab. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Buletin Jatim. Monggo Prof. Pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim, kita lanjutkan pembahasan bagaimana kuliah di Unisma, bisa biayanya aman, kualitas sarana prasarana dan juga pelayanannya dijamin begitu ya. Prof, ini saya diajak lagi ke ruangan yang berbeda begitu ya. Sebenarnya kalau kita mengulik, selama profesor ini menjadi rektor, ada nggak sih Prof untuk testimoni secara langsung baik dari calon mahasiswa maupun mahasiswa selama pembelajaran di Unisma? Iya. Testimoni untuk dari calon mahasiswa biasanya begini, siswa di SMA itu kan biasanya pada saat mereka duduk di kelas akhir, kelas 12, itu oleh guru BK-nya kan mulai dikenalkan pada perguruan tinggi. Dan Unisma itu menjadi rujukan. Jadi banyak sekali siswa-siswa SMA kelas 12 yang dibawa oleh guru-guru BK-nya berkunjung ke Unisma, melihat fasilitas pembelajaran yang di Unisma, melihat lingkungan yang ada di Unisma, dan setelah itu mereka memberikan testimoni. Dan sebagian besar, hampir semua memang testimoninya sangat bagus. Semuanya testimoninya bagus, yang menyoroti masalah ketersediaan fasilitas pembelajaran yang sangat memadai, lingkungan yang nyaman, sehingga mereka itu biasanya berselfie ria di sekitar kampus gitu ya. Dan itu semuanya memberi kesan yang sangat positif bagi mereka. Termasuk ini Prof, saya diajak di salah satu ruangan juga ngerasa banget nyamannya, dan juga saya bisa melihat bagaimana fasilitas yang tersedia. Iya, begitu ya? Betul, betul. Ini juga salah satu fasilitas yang bisa dipakai oleh mahasiswa untuk belajar, baik belajar secara mandiri maupun belajar secara kolaboratif, dan itu menjadi ciri khas generasi Z. Mereka suka belajar secara mandiri, tetapi at the same time juga belajar secara kolaboratif, dan kita menyediakan fasilitas-fasilitas untuk itu. Menarik Prof. Prof sempat mention Gen Z ini menjadi salah satu sasaran begitu ya dari Unisma. Apakah ada strategi khusus yang disiapkan untuk menarik minat Gen Z? Oke, kalau kita lihat pada ciri-ciri Gen Z itu kan mereka ingin sesuatu yang simple tetapi optimal, gitu ya. Kemudian mereka tidak suka hanya diberitahu,
mereka ingin tahu sendiri, mereka ingin melihat sendiri, sehingga semua itu bisa kita tunjukkan dan kita bisa menyediakan fasilitas untuk kebutuhan mahasiswa generasi Z tersebut. Ya, salah satunya termasuk ruang yang kita miliki sekarang ini sangat Gen Z, ramah Gen Z benar, begitu ya. Iya, betul. Kalau tadi kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya, ini sesuai dengan perkembangan zaman, begitu ya, Prof. Kalau dari strategi pemasarannya, apakah ada satu slogan begitu yang harus diingat oleh teman-teman yang akan mendaftar di Unisma, Prof? Iya. Nah, salah satu pertimbangan generasi Z dalam mempertimbangkan untuk studi lanjut, salah satunya adalah tentang biaya. Betul. Nah, mereka tidak ingin biaya yang mahal. Betul. Tetapi tidak ingin pula kualitasnya rendahan. Nah itu. Apakah Unisma bisa menjawab? Nah, Unisma menjawab itu semua. Sehingga kita mengenalkan slogan bahwa pembiayaan di Unisma itu terjangkau, biaya terjangkau, kuliah lancar, kuliah sukses, kami jamin 8 semester bahkan kurang dari 8 semester sudah selesai tanpa ada drama-drama pembiayaan. Nah, itu no drama-drama no begitu drama ya. Dan pembiayaan. Untuk betul. akses informasi seperti apa kalau di Unisma ini untuk mahasiswa baru, apakah ada website khusus, Prof? Untuk mahasiswa baru, calon mahasiswa yang akan mendaftar, silakan membuka website Unisma pmb.unisma.ac.id. Ya. Di sana sudah tertera semua. Sudah tertera semua prosedur, langkah-langkah yang harus dilalui sudah ada di sana. Dan jika masih ada pertanyaan, silakan kontak ke call centernya. Kami menyediakan ada TikTok Live, sehingga calon mahasiswa bisa tanya, bisa dijelaskan saat itu juga. Semua permasalahan akan teratasi. Jadi tidak hanya menjawab dari tantangan sesuai dengan karakter Gen Z, tapi juga bisa dari live TikTok. Nama akunnya apa, Prof? Nama akunnya ya di TikTok Unisma. TikTok Unisma. Jadi teman-teman pemirsa boleh nanti bisa mengakses informasinya di sana, bisa tanya langsung. Selain dari TikTok, apakah ada cara lain apabila teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa ini ingin mengetahui informasi lebih lanjut di Unisma, Prof? Semua informasi sudah ada di sana, tetapi silakan saja kunjungi websitenya. Kalau masih belum jelas, selain lewat TikTok tadi, ada line khusus yang bisa ditelepon, ada nomor khusus yang bisa ditelepon, silakan tanya, semuanya akan terfasilitasi dengan baik. Prof, ini satu informasi penting yang tampaknya dibutuhkan juga oleh pemirsa. Dari tadi kita membahas bagaimana kualitas dari Unisma, kemudian semua sudah tersistem digital, dan juga tidak ada drama terkait biaya. Prodi unggulan yang dipunya oleh Unisma ini apa saja sih, Prof? Terima kasih. Jadi di Unisma ini kita memiliki 25 program studi jenjang sarjana, 10 program studi jenjang magister, ada 1 program studi jenjang doktor. Dari sekian program studi itu, akreditasi Unisma sudah unggul. Kemudian pada jenjang sarjana ada 7 program studi yang sudah terakreditasi internasional. Jadi ada 3 program studi eksakta, yaitu agribisnis, agroteknologi, dan peternakan, sudah diakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional namanya ASIIN, berbasis di Jerman. 4 program studi ilmu sosial, hukum, akuntansi, manajemen, dan administrasi publik juga sudah terakreditasi internasional oleh lembaga akreditasi namanya FIBA, juga berbasis di Jerman. Di samping itu ada 15 program studi yang sudah terakreditasi peringkat unggul, selebihnya ada pada peringkat baik sekali. Prof, mungkin ada satu closing statement untuk menekankan bagaimana kualitas berkuliah di Unisma. Oke, terima kasih. Jadi kami mengajak generasi Z untuk bergabung menjadi keluarga besar Universitas Islam Malang dengan kuliah kualitas yang unggul tanpa drama biaya. Nikmati keunggulan akademik kami yang sudah berbasis digital. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof, penjelasannya. Saya juga udah diajak tur kemana-mana. Oke, sama-sama. Semoga Unisma ini semakin banyak melahirkan generasi-generasi unggul. Dan tadi juga pemirsa sempat di-mention bahwa
di Unisma ini sebagian besar juga sudah menerima mahasiswa internasional. Betul, Semoga betul, semakin ya. berkembang Amin, dan amin, bisa amin, melahirkan amin, generasi-generasi emas untuk bermanfaat di negara. Amin, Terima amin. kasih banyak Prof. Terima Waktunya. kasih. Semoga Ya. sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, saya Belinda Firda mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Prof. Ya, Sehat selalu. makasih. Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya, Prof. Alhamdulillah.